penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu adanya kegiatan yang dilakukan di jalan raya, gitu kan, penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu ya. Kita tidak bisa menjelaskan mana karena saya kan bukan penyidik yang bisa mengidentifikasi. Tetapi kemudian terjadilah konflik di jalan, dan konflik di jalan itu segala kemungkinan akan terjadi karena pada waktunya malam hari, kemudian kedua belah pihak sama-sama sudah lelah sampai malam. Nah, tetapi yang berikutnya dari sisi sikap saya sebagai gubernur, saya melihat keinginan yang murni dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, pikiran, kajian akademisnya kepada pemerintah, baik gubernur maupun DPRD, dan Pemprov Jabar bersedia untuk memfasilitasi. Nanti pimpinan DPR, para ketua fraksinya hadir, dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir, menyampaikan pendapat, dan murni kalangan mahasiswa. Sehingga pada waktu dialog, tidak lagi ada orang yang melempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu. Kalau Pak Dede sendiri mungkin sudah ada dialog mungkin dengan kepolisian atau Polda Jabar, kenapa sih hal tersebut terjadi yang semalam itu sepertinya ada apa mungkin? Ya sebenarnya kan kalau dari penjelasan Pak Kapolda tadi kepada saya bahwa selama perjalanan malam itu ada namanya patroli gabungan TNI Polri. Pada saat gabungan TNI Polri berpatroli itu ada orang yang melempari dengan bom molotov, sehingga karena dilempari oleh bom molotov tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum. Intinya itu saja sih. Dan kalau penjelasan dari Pak Kapolda tidak ada penembakan kampus, tetapi kalau penjelasan dari mahasiswa kan berbeda lagi. Kan saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Ya. Itu yang penting, saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodir dengan baik. Saya membuka ruang dialog, dan pada jam 13 ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate. Ya. Antisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi seperti apa Pak dari Pemprov Pak? Ya, antisipasinya di gerakan kemahasiswaannya juga. Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi, dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam, tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17, jam 18 sudah selesai, sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup, lempar. Yang seperti itu kan terjadi. Nah, ini yang harus dilakukan secara bersama, karena pada akhirnya seluruh pikiran dan gagasan kajian akademik harus bisa diterima oleh baik oleh kita, dan kemudian juga iklim berunjuk rasa, berdemonstrasi, berdemokrasi tidak boleh menimbulkan kerusakan, karena justru nanti yang menjadi titik fokus adalah kerusakan ini akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat teman-teman mahasiswa yang murni ini, gitu ya. Ini mungkin kalau antisipasinya jika misalnya nanti ada demo lagi, untuk mengantisipasi kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang memakai serba hitam ini untuk datang ke lokasi unjuk rasa, gimana mungkin antisipasinya? Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis, jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode, ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah, itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas dengan provokasi yang mereka lakukan, yang pada akhirnya kan yang dirugikan masyarakat. Identitas kampusnya muncul, Pak. Pak Rektor, mangga, silakan. Pak Rektor. Ya. Baik, terima kasih Pak Gub. Ya, saya menambahkan saja untuk antisipasi ke depan supaya tidak ada penyusup, Pak ya. Kita coba mahasiswa itu menggunakan alma mater. Jangan sampai alma mater itu tidak digunakan, karena itulah identitas murni bahwa itu aspirasi mahasiswa, demo mahasiswa. Nah, sehingga teman-teman dari Presma tadi, dari BEM Unisba, kita sarankan untuk koordinasi dengan setiap BEM yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya, untuk menyampaikan aspirasi secara bersama dan murni menggunakan jaket alma maternya masing-masing. Kita akan kita akan ajak ke Pak Gubernur juga sudah berkenan nanti untuk bertemu, tinggal menentukan waktunya. Jadi teman-teman BEM nanti akan mengatur waktu itu untuk demo secara damai, aspirasinya bisa disampaikan supaya tidak disusupi oleh
oknum yang tentunya akan membuat suasana tidak menjadi nyaman lagi dan aspek intelektual kemahasiswaannya itu jadi hilang di sana, begitu. Pak Dedi, ada waktu mungkin ketemu audiensi langsung Pak dengan Bapak, dengan Ketua DPRD, dengan Kapolda misalkan bersama mahasiswa? Oh iya, sangat terbuka, kan selama ini kami terbuka. Pada saat kejadian yang paling besar yaitu pada malam Sabtu kalau tidak salah, ya waktu saya datang ke situ dengan jumlah yang sangat banyak, saya tuh membuka ruang dialog. Membuka ruang dialog untuk bertemu semua komponen, tapi yang menjadi persoalan adalah ribuan orang ingin masuk gedung DPRD dan identitasnya kan kita tidak tahu. Nah, apa sih yang sebenarnya yang saya hindarkan? Saya hindarkan adalah pada saat orang di ruangan lagi berdialog, gedungnya dibakar. Kan justru ini akan menimbulkan problem korban jiwa yang banyak dan kita menghindari itu. Jadi teman-teman DPRD ketika kemarin bertemu dengan saya di Gedung Sate, mereka sudah menyampaikan kesiapannya, bahkan mereka kan sudah bikin maklumat yang ditandatangani secara bersama oleh Ketua DPRD dan para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi dan seluruh pimpinan DPRD. Intinya mereka merespon, menyetujui, dan menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Pak, ya. Mungkin dari Pemprov, apakah sudah mengidentifikasi kalau kelompok hitam-hitam itu sebenarnya siapa dan dari mana? Ya, kelompok hitam-hitam itu kan sudah ada dalam identifikasinya Polda Jabar. Nanti Polda Jabar saja yang mengumumkan, karena yang memiliki otoritas untuk mengumumkan siapa pelaku kan teman-teman kepolisian. Biar Polda Jabar nanti yang menjelaskan, karena begini loh, misalnya kita kan menghindari nama mahasiswa tercoreng. Misalnya ketika dari sekian puluh orang yang tidak tahu apakah itu mahasiswa atau bukan, tiba-tiba mereka tertangkap membawa marijuana, membawa senjata tajam, membawa bom molotov, membawa airsoft gun, kan dalam keadaan mabuk. Kan kita jujur lah, saya kan dengan mereka ikut apa yang dari mulutnya keluar saya tahu itu bau apa. Nah, ini harus dihindarkan karena sudah campur banget orangnya. Untuk itu kemurnian gerakan mahasiswa harus dijaga dan kita menghormati mahasiswa sebagai agen perubahan dan kita juga menjaga apa yang disampaikan menjadi hawa murni bagi kita penyelenggara negara untuk melakukan koreksi. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Nanti jam 1 ya di ketemu dengan rektor. Bapak punya barangnya. Saudara, ini merupakan pertemuan antara Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat dengan Rektor Unisba pasca tembakan gas air mata di kampus Unisba Bandung. Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan tindakan tersebut dimulai atau diawali dari adanya kegiatan penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Kemudian terjadi konflik di jalan. Sementara itu, hasil dari pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Kapolda Jawa Barat, tadi Deddy Mulyadi menyatakan bahwa Kapolda Jawa Barat menginformasikan bahwa pada saat dilakukannya patroli, kemudian ada orang yang melempar bom molotov. Selain itu, dari apa yang disampaikan Kapolda Jabar kepada Deddy Mulyadi menyatakan bahwa Kapolda atau polisi mengklaim tidak ada penembakan gas air mata ke arah kampus Unisba. Dan rencananya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan melakukan pertemuan dengan para rektor pukul 13.00 siang hari nanti. Saudara, Rektor Universitas Islam Bandung, Unisba, membenarkan adanya penembakan gas air mata saat aksi anarkistis yang terjadi di kota Bandung pada Senin malam. Namun, Rektor menyebut penembakan ditujukan pada pihak anarkistis dan bukan mahasiswa. Rektor Unisba, Harits Nu'man, dalam pernyataannya menyebut mahasiswa Unisba telah selesai menyampaikan orasinya ketika dalam perjalanan pulang ke kampus bertemu dengan massa tak dikenal yang melakukan tindakan anarkistis. Polisi yang datang pun sempat melepaskan tembakan gas air mata yang ditujukan untuk membubarkan massa anarkis dan bukan mahasiswa. Rektor Unisba juga menyebut Unisba menolak kriminalisasi dan penjarahan yang merusak harmonisasi sosial.
Unisba sebagai kampus perjuangan menolak kriminalisasi, menolak anarkisme, dan juga menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, penjarahan maupun tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Oleh tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa Unisba di antaranya. Tetapi pada umumnya, nah, kalau Bapak bisa menyaksikan sendiri, itu aksinya tidak seperti mahasiswa. Ya, aksinya tidak seperti mahasiswa dan dia masuk ke area kampus kita. Ya, qadarullah-nya Allah masih menjaga kampus kita aman-aman saja walaupun ada penembakan gas air mata ke sekelilingnya. Kami memaknai penembakan itu untuk mengurai massa yang bergelombol. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan, mengatakan penembakan gas air mata dilakukan ke jalan raya untuk mengubarkan pihak anarkis yang memblokade jalan di sekitar kampus. Situasi saat ini, wilayah kampus Unisba dan Unpas terpantau kondusif dan diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Mereka secara khusus merancang skenario provokator di mana mereka memancing petugas dan memaksa mundur ke kampus Unisba dengan harapan petugas menyerang kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Rantis Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari anarko yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Pasca unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, petugas gabungan Polri dan TNI melakukan patroli skala besar di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada Senin malam. Polisi mengamankan 4 anggota anarko yang diduga melakukan tindakan anarkistis di kota Bandung. Polisi bilang saat melakukan patroli gabungan dihadang kelompok massa anarko. Selain menangkap 4 anarko, polisi menembakkan gas air mata ke arah kampus Unisba dan Unpas untuk mencegah massa melakukan tindakan anarkistis. Media sosial menjadi pilihan